Halo Saigers, selamat datang di episode pertama AOI. AOI, ayo obrolin ini. Oke, kita hari ini mau tanya-tanya ya seputar program studi jurusan kita ya, Sains Informasi Geografi kepada Akang Teteh yang keren-keren banget nih hari ini. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja gitu ya Kang Teh, langsung pertanyaan pertama. Silakan Rika. Bisa diceritain nggak sih sedikit tentang diri Akang Teteh dan kenapa milih jurusan Sains Informasi Geografi? Mau dimulai dari Kang Fazal dulu? Oke, kalau saya sendiri begitu ya. Saya dari Jakarta Barat asalnya, dan di sana saya itu asalnya dari SMA negeri dengan jurusan IPS. Dan saya sejak SMP itu sudah mengikuti OSN IPS dan di SMA itu OSN Geografi gitu ya. Lalu tidak hanya itu, pada saat OSN juga ada kakak kelas saya yang memang ikut OSN bareng dengan saya, dan beliau itu saya lihat masuk ke jurusan saya gitu. Akhirnya ya dari sana saya juga menjadi tertarik untuk mengikuti jejak beliau gitulah. Oke. Inspirasi begitu ya Kang? Betul. Oke. Mungkin Teh Ai, lanjut. Oke. Kalau aku sendiri, aku asalnya dari Bandung Barat. Terus untuk dari SMA juga sama, jurusannya IPS dari SMA Negeri 1 Cililin. Terus sebenarnya untuk alasan kenapa tertarik untuk saya sendiri, sebenarnya dari awal itu sama mungkin melihat kakak kelas dulu di sekolah. Terus sama juga karena ikut olimpiadenya waktu SMA itu sebenarnya kebumian, bukan geografi gitu. Meskipun hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Terus waktu itu sebenarnya untuk ke SAIK itu sebenarnya dari awal itu bukan gak ada mimpi untuk kuliah di UPI, apalagi kuliah di SAIK. Tapi waktu itu ada satu dan lain hal yang membuat untuk mencari jurusan di UPI yang bukan pendidikan. Terus waktu itu ada kakak kelas waktu SMP, dan cukup menarik juga jurusan SAIK, dilihat-lihat aktivitasnya kayak jalan-jalan gitu kan. Nah pas di sana coba move on dari mimpi ke PTN lain, jadi cari jurusan di UPI terus milih SAIK. Oke. Dari Amanda nih gimana? Kalau aku SMA-nya aku di SMA 1 Cihardukti di Ciamis. Aku SMA jurusan MIPA, tapi aku sama ikutan OSN dan Olimpiade itu di bidang ilmu kebumian. Nah dari situ kan udah tertarik nih ke bidang ilmu kebumian, terus cari-carilah jurusan yang relevan sama ilmu kebumiannya, juga relevan sama jurusan MIPA-nya. Nah terus nemulah jurusan SAIK ini di website. Oke, berarti dari cutting kemudian punya rekam jejak tentang kebumian, akhirnya milih SAIK UPI gitu ya. Oke, Mungkin bisa lanjut aja gitu ya. Pertanyaan selanjutnya itu ada gimana sih kesan pertama masuk SAIK? Dari Amanda dulu deh. Kalau aku waktu masuk SAIK tuh kaget, jujur, terus excited juga. Kagetnya tuh kayak ternyata SAIK tuh gini loh, dari gambaran-gambaran pas awal kader gitu. Beda lah sama pandangan dulu gitu kayak. Terus di sini tuh kayak banyak juga praktikumnya, nggak cuma teori di kelas aja, tapi praktikumnya tuh banyak. Dan excited juga karena ini tuh jurusan yang unik dan hanya satu-satunya gitu. Dari Teh sendiri gimana? Pas awal-awal jujur sama kaget juga. Sebenarnya bukan kaget gimana, karena kan dari awal memang saya ini bukan jurusan impian, apalagi PTN impiannya. Jadi masih belum move on lah dari jurusan yang mimpi dari dulu gitu. Terus tiba-tiba harus bisa adaptasi dengan jurusan yang sekarang gitu. Waktu awal-awal sih masih agak cukup berat ya, apalagi pas matkul-matkulnya ternyata aku yang dari IPS tuh ketemu dengan matematika fisika. Nah itu kan ekspektasinya kayak wah gimana gitu, tapi kan ketika sudah dijalani terus ketemu teman-teman yang cukup suportif juga, angkatan 22 ya, sangat bersyukur banget sih. Intinya kalau gak masuk SAIK kayaknya banyak kesempatan yang kayaknya kalau di luar aku gak dapat gitu sih. Dari Kang Fazal gimana? Kalau saya sih kesannya ya sama sih ya, tetap kaget lah pasti. Dan juga keras kesannya gitu ya. Karena kan teman-teman saya dari SMA itu ya
semuanya masuk antara akuntansi atau hukum gitu ya. Dan itu ya cukup berbeda jauh lah dengan kesibukan atau kegiatan di jurusan ini yang notabene-nya sifatnya sebagai teknisi atau surveyor gitu kan. Jadi cukup keras juga rasanya, tapi lama-lama ya sudah terbiasa gitu lah. Dan juga mungkin jadi lebih siap dan lebih kuat kalau nanti di dunia kerja gitu. Oke. Intinya kita butuh proses ya buat Ya, beradaptasi di beradaptasi. lingkungan saya itu kayak gimana. Supaya lebih nyaman ya dibarengi sama lingkungan teman-teman juga yang sama-sama berjuang gitu ya. Sama-sama suportif gitu ya. Mm, Terus mungkin setelah penjelasan kesan-pesan Akang Teteh gitu, selanjutnya tuh kayak Pengalaman apa sih yang paling seru gitu di lapangan? Menurut Akang Teteh dari Teh Ain dulu yang udah jauh ya pengalamannya ya. Sejauh ini apa ya? Mungkin waktu pertama kalau di ini ya di red itu yang pertama survei hidrografi, karena itu jujur buat aku pertama kali naik kapal laut. Oke. Oke. Terus apa ya? Terus yang kedua itu waktu kesannya itu waktu praktikum toponimi yaitu yang ke mana sih? Ya yang apa sih namanya? Saik 23 udah ya? Yang Pak Asep. Geografi regional. Bukan Toponimi. Pak Asep. Yang ke apa sih? Pokoknya tuh yang menyusuri Bandung Purba. Britop. Iya, oh iya itu Regional. Britop itu karena kesannya tuh lebih ke kesan apa ya, kita benar-benar bisa survive di lapangan yang gak expect sejauh itu untuk jalan gitu, mungkin itu sih. Terus Jalan kaki. iya jalan kaki, jalan. jauh banget, dan kita balik itu pokoknya itu udah area terlarang untuk pulang sampai diminta apa ya, kalau bahasa Sundanya itu kuncennya itu dilarang untuk pulang jam segitu gitu. Jadi kita sampai dibantu apa ya, dibantu untuk pulang dari sana gitu. Terus sisanya sih Seru juga kayak iya seru juga ya. Terus apa ya, mungkin kalau survei karena kan kalau survei kita ke lapangan tuh kayak ke desa-desa. Contoh tuh waktu di Garut Selatan, kebetulan kajian waktu geofisik aku itu ini ya geohidrologi. Jadi harus survei sumur kan ke rumah-rumah. Nah itu sampai disangka ini sih apa sensus. Jadi si masyarakatnya tuh takut gitu. Jadi kayak kita tuh diusir-usir gitu, kayak gak bisa, gak mau gitu, kayak gitu sih. Jadi bisa apa ya, bisa kenal budaya di sana juga gitu. Terus intinya pas di lapangan kita harus bisa apa ya, bahasa daerah sih sebenarnya. Jadi orang kalau survei disarankan harus ada orang Sundanya gitu. Oh iya. Itu sih. ada orang lokalnya gitu ya. Iya benar. Amanda nih, apa pengalaman di lapangan yang seru gitu? Kalau yang seru sejauh sependek ya 1 tahun gitu, mungkin di KKL ya, di KKL 1 yang ke Banten. Itu tuh benar-benar kita tuh mengelilingi Banten dari gunung ke laut gitu ya. Terus yang paling berkesan tuh ke Baduy. Karena kan kita cuma tahu ya di sosial media gitu ya. Ternyata pas ke sana tuh wow gitu. Benar-benar kayak ke alam-alam banget, terus jalan sejauh berapa kilo gitu kan, ke yang perbatasannya aja. Terus itu ada jembatan yang gitu ya, bikin kayak berkesan lah. Itu ya sih selama ini. Dari Kang Fazil gimana nih pengalamannya? Banyak kandidatnya kalau dibilang buat paling seru. Kalau seru itu survei hidrografi juga seru, apalagi kan saya itu kemarin jadi tim pendahulu gitu ya, jadi surveinya itu konstruksi benchmark gitu ya, pada saat puasa gitu kan, siang hari gitu. Ujian banget tuh ya. Bawa semen. Bocornya puasanya. Enggak dong. Soalnya bukan saya yang ngaduk semennya. Oke. Bawa semen, rangka dan sebagainya. Terus pas praktikum Pendrajo Geofisik itu juga lagi pematerian di Batu Alien Merapi, dan itu tiba-tiba hujan orografis, habis itu semua hujan. Waduh. Jadi hujannya benar-benar tiba-tiba dan deras banget, itu dosen semua kena semua. Itu terus ada juga yang mistisnya ya, misal dulu pas praktikum pertama kali itu ada gua di pantai selatan, ada sesajen, ada yang iseng ngambil, Oh. Gimana? akhirnya ya kena malam harinya itu orang. Terus
saat KKL 1 juga ada di suatu mata air, ada makamnya gitu. Terus ada nenek-nenek katanya. Tapi yang lihat satu orang doang, yang lain nggak lihat. Yang lihat. Gitu. Tapi kalau yang paling seru sih ya, pas KKL 1 itu di Dieng, itu malam harinya kita sampai base camp, sampai penginapan. Dosen itu bilang istirahat, siap-siap buat expose malam harinya gitu kan. Nah tapi kita beberapa orang ada yang malah kabur ke gunung. kita tektokan hari itu. Rada ngeri ya. Itu seru banget sih, dan ya semoga nggak ada dosen yang ini ya. Ketawa nih. Semoga Jangan sampai tahu ya. Ya jadi yang paling seru itu sih yang kabur itu. Puncaknya ya. Seru gitu. Banyak banget gitu ya. Apa kayak pengalaman-pengalaman akan teteh gitu yang mistis kah ataupun yang seru-seru banget gitu ya. Terus mungkin kan tadi tuh ke ranah survei langsungnya gitu ya. Terus mungkin sekarang mau bertanya ke mahasiswa saya gitu ya. Banyaknya tuh memakai software apa gitu di saya gini tersendiri. Toolsnya. Ya tools atau software lah gitu ya. Dari siapa? Kok masih aja? lagi? Kalau untuk toolsnya sih kebanyakan tools JS dan pemetaan sih ya yang mayoritas ya. Misal ArcMap, ArcGIS atau QGIS gitu loh, pokoknya segala aplikasi pemetaan karena mau survei fisik atau apapun itu mau pindah jauh itu kan pada akhirnya harus dipetakan ya output akhirnya. Jadi meskipun ada aplikasi penginderaan jauh lain misalnya Envy dan juga aplikasi untuk mengolah fotogrametri dan data GNSS gitu ya, tapi semuanya tetap harus dipetakan, makanya itu sih yang paling sering dipakai. Kalau untuk aplikasi sendiri, ya sama ArcGIS, ArcMap. Terus mungkin kalau untuk praktikum itu kalau saya pakai Aveza Maps, terus Google Earth Engine, mungkin aplikasi-aplikasi seperti itu. Dan maksudnya mungkin ini cerita aja ketika kita udah masuk magang, baik itu di swasta dan juga di di pemerintahan, itu kebanyakan itu pakai ArcGIS gitu. Tapi kalau misal kita masuk ke ke swasta yang dia masuknya itu 3D, itu kita dari sekarang saran aku sih buat teman-teman kalian yang masih bisa upgrade itu perdalamin tentang AutoCAD gitu, karena itu benar-benar dibutuhin di dunia kerja. Terus memang industri itu sekarang 3D modeling itu lagi dibutuhin, jadi mungkin untuk saat ini mungkin saran untuk Bapak Ibu bisa di-upgrade aja matkul yang memang fokus di 3D modeling karena sekarang itu memang sangat dibutuhkan gitu. Oke. Ternyata banyak juga ya. Dan pastinya betul tadi ke jawaban TA yang sebelumnya, laptopnya harus kuat. Ya kan? Betul. Harus disiapin dari sekarang nih buat teman-teman yang masih mempunyai laptop yang masih apa adanya, upgrade lah segera ya. Lanjut, kita masuk ke ini tentang SAIK-nya sendiri nih. Keunggulan apa sih menurut Akang Teteh dari SAIK yang berbeda dengan jurusan lain dalam bidang ilmu geospasial? Dari Amanda dulu. Kalau dilihat ya, sepanjang 1 tahun ini yang saya lihat tuh di bidang analisnya. Karena kita tuh nggak cuma tahu teorinya aja, tapi kita tahu teknisnya. Dan itu kita tuh bisa mengaplikasikannya itu dalam memecahkan masalah gitu. Dari jalannya kita tahu, dan akhirnya tuh kita bisa memberikanlah rekomendasi keputusan yang akan diambil itu dari sebuah masalah. Oke, kalau aku sendiri sih apa yang bedain itu yang pertama kita tuh kuat di analisis gitu. Jujur mungkin kalau untuk peta sekarang itu anak IT, contohnya mungkin ini cerita lagi ketika kita magang itu kan kita ketemu dengan jurusan lain di univ lain. Nah, kebetulan itu kemarin tim magang aku tuh anak IT, di mana dia itu ternyata belajar juga tentang Google Earth Engine, bahkan dia lebih jago jujur dari aku gitu, karena memang kan mereka itu di pedalamnya coding, kalau kita kan semua di perdalam gitu. Iya, Gitu. Jadi intinya semua jurusan mungkin untuk IT, untuk geografi itu bisa bikin peta, tapi nggak semua jurusan bisa baca peta gitu. Jadi intinya saya gitu kuat di analisisnya, karena kan untuk tugasnya sendiri atau matkul-matkulnya sendiri kita tuh banyak dalam pemetaan dan dituntut untuk bisa menganalisis gitu, terutama matkul-matkul yang dosen-dosennya itu masih muda gitu, jadi kita ada challenging atau couple gitu
ternyata analisis kita itu selama ini masih kurang gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk perbedaannya sendiri mungkin itu, dan selebihnya mungkin hampir sama sebenarnya. Ya, intinya kita bisa pertama di aplikasi juga kita lebih banyak belajar aplikasi gitu di site itu. Jadi cukup berbeda gitu sih. Dari Kang Fazil gimana nih? Mungkin tadi kan sudah disebut ya mengenai kekuatan di analisisnya dan juga memperdalam semuanya gitu ya. Nah, mungkin kalau menurut saya ini salah satu poin lebihnya gitu ya. Jurusan saya ini fleksibel gitu. Jadi kita tidak hanya berfokus di satu bidang dalam geospasial saja, tapi beberapa bidang. Jadi jack of all trades gitu ya. Tapi kan kembali lagi pepatahnya jack of all trades, master of none. Jadi kalau kita tidak menjadi spesialis tapi generalis, kita bisa-bisa tidak ahli dimanapun gitu, cuma bisa semuanya dikit-dikit aja gitu kan. Nah tapi di sini membuka kesempatan juga bagi kita kalau kita itu mau menjadi ahli di bidang apa gitu. Ya, jadi selain kita dapat ilmu dari kelas, dari dosen, kita juga harus bisa ngulik sendiri, harus cari tahu sendiri supaya lebih mateng ya, Betul. lebih kompleks lagi. Oke, lanjut Kang. Nah, kan tadi itu udah banyak membahas akademik gitu ya. Mungkin sekarang kita terjun ke kehidupan mahasiswa dan organisasinya mungkin ya. Betul. Yang pertama tuh gimana sih rasanya kuliah di SAIK itu sambil ikut kepanitiaan dan juga organisasi begitu. Mungkin dari yang paling muda dulu, Amanda gitu. Selama ini jujur ada challenge-nya gimana, karena di UPI ini tuh kan dituntut ya gak ada mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tapi karena di SAIG juga padat ya di perkuliahannya, tetapi dengan ikut himpunan mahasiswa saya itu justru ngebantu kita buat bisa survive di jurusan kita, karena ada beberapa himpunan yang tadi ada sesuai kompetisinya yang di SAIG gitu. Dengan kita juga berorganisasi tuh ningkatin soft skill kita untuk nantinya di dunia kerja. Pakai banget gitu ya organisasi di SAIK. Hai, gimana? Betul, setuju banget sama yang katanya paling muda. Berarti itu paling Aduh, enggak gitu ya. Gitu. paling muda sejauh ini ya benar banget, kepake banget gitu. Jadi kalaupun persepsi waktu awal-awal itu kan paling organisasi itu rapat-rapat terus gitu. Terus kayak program kerja terus, ternyata ketika kita masuk organisasi di SAIG itu kita bisa meningkatin soft skills juga gitu, nggak cuma hard skill aja gitu. Jadi intinya sangat bermanfaat, apalagi untuk kayak manajemen waktu contohnya kan, meskipun banyak tugas tapi banyak rapat ya, jadi kita harus bisa balance keduanya. Dan intinya kembali lagi gitu, di SAIG itu menurut aku sangat suportif gitu. Jadi kita kalau ingin upgrade itu jangan nggak mau ikut kegiatan gitu, jadi harus mau gitu, karena itu ngebantu banget gitu buat upgrading diri gitu sih. Oke. Dari Kang Fazil? Kalau dari saya sih besarnya sama ya dengan pendapat sebelumnya gitu ya. Jadi memang cukup menantang gitu, karena memang ya sangat banyak kesibukan dan hal yang harus dilakukan gitu ya. Manajemen waktu, tenaga, sumber daya manusianya itu harus benar-benar baik gitu ya. Tapi untungnya tadi tidak kontradiktif antara kuliah dan juga organisasi gitu ya. Karena kuliahnya dari prodinya sendiri mendukung himpunannya juga lebih kurangnya mendukung akademik dari kuliah gitu ya. Tapi ya kalau bisa dilihat, dipikir-pikir seperti slider begitu ya. Jadi misalnya ada 4 slider nih, kita cuma bisa 3 gitu. Jadi kalau kita mau ngurangin jadi kalau kita milih banyakin santai, harus ada yang berkurang. Misalnya himpunannya berkurang, atau akademiknya berkurang, atau kepanitiaannya berkurang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pengen ketiganya nih, himpunan, akademik dan juga kepanitiaan lain, berarti misalnya kita nggak bisa banyak-banyak santai gitu kan. Jadi maksudnya ada 4 pilihan tersebut, tapi kita nggak bisa milih semuanya lah. Jadi harus ada yang dikorbanin. Iya, betul ya. Harus mengorbankan salah satu untuk mendapat apa yang kita mau. Nggak bisa semuanya aktif Nggak gitu bisa ya. semuanya ya. Lanjut lagi nih ke pertanyaan. Apa sih pesan gitu ya dari Akang Teteh buat adik-adik SMA itu yang mau masuk kuliah dan pingin masuk ke jurusan SAIG itu apa gitu? Dari Kang Fazil dulu. Kalau dari saya sih yang pasti device-nya harus kuat.
Iya. Betul. Meskipun ya kalau misal tidak ada dan belum bisa ada gitu, itu dari lab sendiri sudah menyediakan alatnya gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir juga. Lalu harus siap banyak ke lapangan, harus berani kena matahari gitu ya. Dan juga untuk geografinya harus diperkuat, matematikanya juga harus diperkuat gitu ya. Padahal mungkin nggak semuanya expect bahwa bakal banyak hitung-hitungannya gitu ya. Tapi kan wah tiba-tiba dalam survei apalagi itu kan banyak banget ya. Iya. Benar-benar. Itu sih paling. Dari Tihai. Oke, kalau dari aku juga sama buat adik-adik SMA yang mau masuk SAIK, khususnya dari IPS, mungkin cukup challenging jika kalian tiba-tiba merasa kaget nantinya kalaupun udah masuk. Jadi karena kalian masih SMA, bener kata Pak Zel, dipelajari dulu geografinya, matematikanya, karena kita tuh sebenarnya meskipun lebih lanjut si keilmuannya, tapi intinya kita dari dasar lagi, dari nol lagi. Jadi kalaupun kita anak IPS, intinya kita selama kita ingin belajar dan juga punya mental yang kuat gitu. Jadi siapapun bisa masuk saya gitu, karena nggak harus hebat dulu untuk bisa geospasial, tapi ketika kamu masuk saya kamu udah hebat geospasial gitu sih. Lanjut, Amanda gimana? Pesannya? Pesannya ya kalian tuh harus lebih terbuka dengan ilmu baru, karena apapun yang kita dapatkan itu pasti lebih baru lagi gitu. Dan harus siap dari kondisi mental dan juga fisiknya gitu, karena di SAIK itu bukan hanya di kelas gitu, bukan teori saja, tapi praktik langsung di lapangannya. Menurut langsung ya. Benar-benar. Terima kasih ya buat Akang Terima Tete kasih buat yang Akang udah Tete. menyempatkan waktunya hari ini di acara Oh AOI. iya. Oke. Buat teman-teman, terus ikutin kita terus ya di Yes. episode selanjutnya. Itu. Dadah. Itu dah.